Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilm qa'iman bil qist. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul 'azim وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah, para kiai, para hujjaj, bil khusus kepada segenap jamaah Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata dan ucap yang paling indah selain kata ucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, sehat jasmani rohani, panjang umur barakah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi dan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minadz zulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Kita harus selalu ingat kepada Allah, dan Allah pun akan selalu mengingat kita selaku makhluknya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah, jangan kita banyak kufur terhadapnya. Maka manakala kita mengakui sebagai hamba Allah, ciptaan Allah yang namanya manusia, yang Allah ciptakan sempurna hati, akal, lisan, seluruh anggota badan kita, yang Allah ciptakan hingga segala sesuatunya dapat bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita untuk berbicara Allah ciptakan, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah zat yang menciptakan manusia yang disertai dengan ilmu bayan, ilmu berbicara. Maka manakala Allah sudah memberikan kita satu lisan yang tujuan Allah adalah untuk ibadah kepada Allah, yaitu zikrullah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manakala kita menjadi seorang ahli zikir, duduk di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang sudah bertorekah, baik torekah Qadiriyah, wan Naqsabandiyah, Saidiliyah dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita ada torekah Ulul Azmi yang di dalamnya adalah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lalai, ketika kita lupa terhadap apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita berupa amar, berupa perintah, bahwasanya zikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita adalah duduk di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita sudah mendapatkan perintah dari guru kita, dari mursyid kita yang telah diamanahkan hingga kita mencapai kepada titik lemah, artinya kita lalai untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu zikrullah. Maka diingatkan agar senantiasa kita dapat mengulang-ulang kembali apa yang telah diberikan oleh guru kita, oleh mursyid kita, dimanapun, dalam keadaan apapun, zikir zahir wal batin. Untuk itu nanti kita kilas kembali tentang fadilah, keutamaan mengucapkan zikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan lil alim al-fadil al-alim al-alamah Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah ta'ala, al-alamah al-fadil Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال المعنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah diberikan mandat kepercayaan oleh mursyid kita selaku murid yang untuk selalu mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh guru kita, oleh mursyid kita. Kuncinya agar kita dapat mengamalkan dengan ikhlas karena Allah, pertama kita cinta dulu kepada guru kita, yaitu kepada mursyid kita yang telah memberikan ilmunya, kemuliaannya kepada kita. Senantiasa bila kita mencintai guru kita, maka ketika kita akan melaksanakan zikir, kita melakukan robitoh. Robitoh itu kita mengusulkan cinta kita kepada guru. Bayangkan guru kita, kita minta kepada Allah agar senantiasa ilmu yang telah diberikan kepada kita bisa disambungkan dengan guru kita, lalu disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, kita bertawajuh, kita rabitah, kita bayangkan wajah guru kita, kemuliaan guru kita,
maka cinta kita harus ada dalam diri kita, dalam hati kita. Kita minta sama Allah untuk disambungkan ilmu yang telah diberikan kepada kita, yaitu dari mursyid kita. Untuk itu kita harus kepada guru itu melihatnya dengan penuh rasa kasih sayang, penuh dengan rasa mahabbah. Hingga di dalam kitab Lubabul Hadis Tanqihul Qaul ini dijelaskan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi kata Rasul dalam sabdanya, melihatnya kamu terhadap wajahnya orang alim, yaitu guru kita, mursyid kita, para alim, ulama, para kiai, para hujjaj, para asyatid yang kita anggap sebagai guru, khairul laka kata Rasul, itu lebih baik bagi kamu min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Pertanyaannya, jangankan kita bersedekah kuda 1000 atau kita 1000 kuda bersedekah, jangankan kuda, wong kambing aja kita korban aja susah. Maka apabila kita ingin mendapatkan pahala bersedekah 1000 kuda, kuncinya cuma satu. Kata Rasulullah, melihat wajah orang alim itu harus dengan mahabbah, cinta terhadap guru-guru kita, terhadap mursyid-mursyid kita. Cinta dengan apanya? Tentunya cinta dengan ilmunya. Artinya ilmu yang diamalkan oleh guru kita, ilmu yang telah dilimpahkan kepada kita. Kata bahasanya telah diijazahkan kepada kita. Kita sudah mengatakan qabiltu dari guru kita. Maka kewajiban kita adalah untuk apa? Untuk melaksanakan titah kepercayaan daripada guru kepada kita, untuk mengamalkan apa yang telah diberikannya kepada kita. Maka kuncinya agar senantiasa kita dalam zikir itu mengharap ridha Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, biridhaka ya Allah wa biridhaka ya Rasulullah wa biridhaka ya walidain wa iyaya farhabuna insyaallah. Jadi kita mohon kepada Allah, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha meridhai, ridha Allah, ridha Nabi, ridha kedua orang tua. Lalu kemudian kita berguru, kita minta ridha kepada guru kita. Maka ketika kita dikasih ilmu, rabithah, setiap kita akan melaksanakan zikir, sebelum kita mulai tawassul, kita rabithah dulu. Kita bayangkan dulu guru kita. Bayangkan, ya Allah ya Rabb, aku hendak melaksanakan zikrullah untuk mengingatmu, untuk mengingat Rasulmu. Maka aku mohon sambungkan ilmu guruku kepadamu, agar senantiasa ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Engkau maha tahu maksudku ya Allah, aku berharap ridhamu. Engkau maha tahu maksudku, aku berharap ridhamu. Wa ridhaka matlubi a'tini, berikanlah aku mahabbataka, rasa cinta kasih sayangmu terhadapku, rasa cinta kasih sayangku terhadapmu. Wa ma'rifataka, agar aku bisa ma'rifat kepadamu. Arti ma'rifat, hati kita selalu condong kepada Allah. Artinya manakala kita dalam keadaan apapun diperhatikan oleh Allah, dimanapun, dalam keadaan terbuka maupun tertutup, dalam keadaan terang-terangan maupun tersembunyi, kita merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya wa nadruka ila wajhil alim, dan melihatnya kamu terhadap wajahnya orang alim, khairul laka, itu lebih baik bagi kamu min alfi farsin, itu lebih baik daripada 1000 tasaddaqta biha fi sabilillah, bersedekah kuda 1000 kuda.
fi sabilillah, di jalan Allah. Lalu kemudian kita wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanatin, dan salamnya kamu terhadap orang alim, terhadap guru kita, terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita, walaupun terkadang salam itu kadang anak-anak dulu yang mendahului kita, hingga itu menjadi sebuah iktibar, sebuah contoh, sebuah ilmu untuk kita. Kadang anak kecil yang salam dulu kepada kita, itu adalah sebuah kemuliaan. Maka manakala kita dimanapun berada, selalu salam kepada orang-orang alim. Jadi salamnya kita ini kepada orang alim, kata Rasul, khairul laka, itu lebih baik min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Salam doang kepada orang alim. Ya kita belum tentu, usia kita aja belum tentu mencapai 1000 tahun. Bahkan usia kita mungkin setengah abad juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawari'un asyaddu 'ala syaitan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu orang ahli fikih yang wara, asyaddu 'ala syaitan, berat atas syaitan, min alfi 'abidin, daripada 1000 orang yang beribadah, mujtahidin, ibadahnya itu sungguh-sungguh, jahilin wara'in, dalam kesungguhannya tapi ia jahil dan wara'. Arti wara' adalah orang yang tidak mau memakan barang yang haram, yang subhat. Jadi kalau kata Rasul, salah satu ahli fikih yang wara' itu setan lebih berat menggodanya ketimbang setan itu menggoda 1000 orang yang ibadahnya sungguh-sungguh tapi bodoh dan wara'. Di dalam urusan zikir itu tidak ada kata orang yang bodoh, tidak ada kata orang yang alim. Mau alim mau bodoh, zikir adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni azkurkum, artinya mengingat Allah. Ya, mengingat Allah dengan hati, dengan lisan, dengan akal, bahkan dengan fi'li kita, dengan amal perbuatan kita. Manakala kita akan melaksanakan kemaksiatan, ingat Allah, maka perbuatan kita akan terundur ya, seketika apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling diutamakan adalah kita zikir tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang telah diberikan oleh mursyid-mursyid kepada kita. Tujuan kita zikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah agar kita bisa bertemu dan bisa bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Lubabul Hadis ini, di dalam bab yang kedua, al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah, utawi iki iku bab asani kang kapindo. Artinya bab ini yang kedua, fi fadilati, ing dalem nerangake keutamaanane la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini bab menerangkan tentang keutamaan membaca atau zikir la ilaha illallah. Ojo ngobrol sih untuk dirongoki. Hingga Ki Mu'allif tulis di dalam kitab ini, qalal fakihani
inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tungfil faqra. Telah berkata Ki Fakih Hani. Ki Fakih Hani ini adalah seorang imam besar yang ahli zikir. Kata Ki Fakih Hani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya barang siapa yang melazimkan, membiasakan zikir kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzili tungfil faqra, ketika memasuki rumah, gedung, kantor, tempat kerjaan kita, masuk ke pasar, dagang dan lain sebagainya. Ketika masuk kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah, maka akan terkikis habis apa itu kefakiran kita, terutama fakir tentang dunia. Dijamin oleh Allah, kata Ki Fakih Hani, siapa orang yang melazimkan zikir kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah ketika memasuki rumah, gedung, kantor, pasar, pada intinya tempat kita usaha untuk ma'isyah kehidupan di dunia, lalu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikikis habis kefakiran kita, terutama dunia, akan dihabiskan penyakit kita, dijauhkan penyakit kita, kemiskinan dijauhkan, akal kita yang kurang sehat juga dijauhkan hingga akal kita menjadi sehat. Kalau kita miskin jadi kaya, kalau kita hatinya kotor jadi bersih. Berkah wasilah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin dan bin minal kabair. Dan telah masyhur hadis ini dari hadis yang terdahulu, bahwa sesungguhnya man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan lamnya itu, lam alifnya, la ilaha illallah. Jadi jangan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah. Walaupun tidak cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, bukan. Ya. Di la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan lam alifnya itu, la ilaha illallah. Hadamat lahu arba'ata alafin dan bin minal kabair, itu dapat menghapus dosa-dosa kita, yaitu dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar. 4.000 minal kabair, daripada dosa besar. Kita ketahui dosa besar itu seperti apa, tentunya sudah terbayangkan dalam benak kita. Membunuh dosa, ya, ngepet dosa, minum-minuman dosa, ya, fitnah dosa, riba dosa, dan masih banyak yang lainnya tentang dosa-dosa besar yang kita lakukan. Itu akan terkikis habis sebanyak 4.000 dosa besar yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, akan terkikis habis dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalu ya Rasulullah fa illam yakul lahu syai'un minal kabair. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka apabila aku sudah tidak punya dosa-dosa apapun minal kabair, daripada dosa besar atau dosa kecil, qala, lalu Rasulullah menjawab, karena sahabat bertanya, kalau aku sudah tidak punya dosa
baik dosa kecil maupun besar. Lalu siapa ya Rasul yang akan diampuni dosa-dosanya? Qala, Rasulullah menjawab, yaghfiru lahu li ahlihi wal jirani. Yang akan diampuni oleh Allah setelah kau terkikis habis dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, maka Allah akan mengampuni keluargamu, ibu bapakmu, bapak ibu mertuamu, anak mantumu, cucu cicitmu, kakak adikmu, encang encingmu, saudara saudaramu, bahkan wal jirani, para tetangga-tetanggamu, yang manakala malam hari kau sedang berzikir kalimat la ilaha illallah, para tetanggamu sedang lelap tertidur, yang menikmati lelahnya ketika siang hari mencari nafkah, itulah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah kalau kita punya tetangga tukang dikir terus kitanya nggak ikut dikir. Artinya kita harusnya ngikut dikir. Karena nggak ikut dikir aja dosa kita yang lagi tidur, kata Rasul, kalau kita udah nggak punya dosa kecil maupun dosa besar dihapus karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang akan dihapus dosanya ya para tetangga kita. Lah kita sendiri nggak tahu dosa seperti apa tetangga kita. Ya. Dosa tetangga kita kan kita nggak tahu kayak apa. Apa punya dosa besar, apa punya dosa kecil. Nah itu dikikis, habis, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur manakala kita ada tetangga yang setiap malam Jumat, malam Selasa, terus bulanan ada zikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu yang akan menghapus dosa-dosa kita, yang akan menghapus dosa-dosa keluarga kita, dan yang akan menghapus dosa-dosa para tetangga-tetangga kita. Artinya dosa yang kita lakukan ya beda-beda tipis dengan keluarga dan para tetangga-tetangga kita. Kita punya dosa kecil, tetangga, keluarga juga punya dosa kecil. Kita punya dosa besar, keluarga, tetangga juga sama punya dosa besar. Kalau kita sudah satu kalimat thayyibah kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai penghapus dosa, terhapus 4.000 dosa besar, maka beruntunglah kita yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ya, tapi kadang ya kita sendiri yang sudah dikatakan tarekah, ahli tarekah masih males karena capek lah, karena nggak ada waktu lah. Ya minimal satu hari itu kita mengucapkan kalimat thayyibah 100 kali. 100 kali tinggal dibagi kali 5 waktu, berarti satu waktu 20 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sehari semalam 100 kali kita baca. Kalau enggak sanggup sekaligus 100 kali, bisa kita cicil, dan memang itu ada rukhsah, ada keringanan untuk mencicil, bukan cicilan mobil, cicilan motor aja. Bahkan cicilan kalimat thayyibah dalam satu hari satu malam pun bisa kita cicil dalam satu hari satu malam. Setiap sholat 5 waktu, kalau 100 kali berarti satu waktu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 20 kali. Kira-kira ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan diucapkan, berat dilaksanakan. Tergantung iman seseorang. Tapi kalau memang kita tujuannya memang rububiyah, ibadahnya memang kepada Allah dan Rasulnya, agar senantiasa kita mendapatkan fadilah dan keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah itu, hendaknya kita lebih giroh, lebih semangat lagi untuk zikir kalimat la ilaha.
Apa tuh fadilah keutamaan la ilaha illallah? Diam lu. Apa coba? Fadilah keutamaan la ilaha illallah, selain kalau kita masuk rumah, kantor, gedung, pasar dan lain sebagainya akan dikikis habis tentang kefakiran kita, kemiskinan kita. Dan juga apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah, akan dikikis habis dosa-dosa besar kita sebanyak 4.000 dosa besar. Selain dosa besar kita terhapus, juga dosa keluarga kita juga terhapus. Selain daripada keluarga kita, juga dosa para tetangga kita juga terhapus. Itu fadilah keutamaan daripada mengucapkan kalimatut tahlil, kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Kira-kira tuh mantap nggak tuh? Mantap kan keutamaannya? Perkara kita ngerti apa kagak itu artinya nomor 10. Yang penting kalimat la ilaha illallah. Jadi artinya zikir itu bukan hanya untuk orang alim saja, bukan untuk para kiai, bukan untuk para wali, bukan untuk para ustadz, tapi semua zikir kalimat la ilaha illallah untuk orang jahil pun, untuk orang bodoh pun akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang sama. Artinya orang alim terhapus dosanya, orang bodoh pun akan terhapus dosanya berkat wasilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Belum lagi kata Rasul berdalam sabdanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala sapa wong kang maca, barang siapa yang mengucapkan kulla yaum tiap harinya, mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah ay ma'a Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sebanyak 100 kali, 100 kali, jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, wajah kita akan bersinar seperti malam bulan purnama. Nanti yaumil qiyamah terangnya lampu 1000 banding 1 itu lebih terang wajah kita manakala kita di dunia menanam kalimat la ilaha illallah tiap hari 100 kali. Makanya boleh dicicil. Kalau nggak kuat langsung satu waktu itu 100 kali, maka dalam satu hari semalam sholat 5 waktu boleh kita cicil, artinya satu waktu kita bisa bayar 20 kali. Itu nanti di hari kiamat akan datang wajah kita bersinar cemerlang, nur ala nur, cahaya kita akan melebihi lampu yang 1000 watt, kalah sama cahaya wajah kita, karena wajah kita cahayanya cahaya kalimat la ilaha, cahaya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Seperti apa terangnya wajah kita? Ay tamami wa huwa lailata arba'ata asyara, seperti sempurnanya malam bulan purnama ketika tanggal 14-nya. Jadi malam bulan purnama itu tanggal 14-nya itu malamnya itu kan bulan itu bersinar, bercahaya, hingga kita yang menatapnya bulan itu pun menjadi berseri-seri senang. Wajah kita juga melihat bulan itu senang, gembira hati kita. Bahkan kita banyak berdoa manakala ada malam bulan purnama, banyak baca sholawat, banyak baca tahlil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi seutama-utamanya zikir, kata Rasulullah dalam sabdanya, adalah kalimat la ilaha
illallah aili anha kalimatut tauhid. Kenapa? Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid yang bisa apa? Yang bisa mencuci, membersihkan hati kita, batin kita, dan bermanfaat itu untuk diri kita. Dengan ucapan qauli la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah, kalimat wahdaniyah, kalimat thayyibah yang dengan ucapan kalimat itu akan berpengaruh kepada hati kita, lisan kita, batin kita, qalbu kita. Untuk apa? Berpengaruh kepada keimanan. Bahkan kata Rasulullah, la yasihhu illa biha ay ma'a Muhammadur Rasulullah. Enggak sah iman seseorang, enggak sah iman seseorang apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak bersamaan dengan mengucapkan Muhammadur Rasulullah gitu. Jadi kita harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Maka banyak di antara saudara-saudara kita yang zikirnya kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, upayakan itu. Kalau memang kita enggak dizahirkan, enggak ditalafudukan kalimat itu, tapi di hati sambut tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya ngomong. Tapi lebih afdal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngomong artinya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali bahwasanya Muhammad adalah utusan. Ngomong dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sih, kenapa sih harus diucapkan dengan semua lafadznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dengan mentalafudukan itu akan membimbing hati kita dengan Allah, hingga kita bisa dipercepat untuk ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan seutama-utamanya doa adalah mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa orang yang mendapat kebahagiaan dari Allah, mendapat hadiah kesenangan dari Allah, ketika kita mendapatkan rizki baik besar maupun kecilnya, setelah kita menerima rizki itu, jangan berkata selain daripada berkata atau berucap kalimat alhamdulillah. Itu alhamdulillah doang, belum hirabbil alamin. Kata Rasul, siapa orang yang ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa rizki, kesehatan jasmani rohani kita, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, berarti orang tersebut sudah meminta tambahan keseluruhannya. Minta tambahan kalau kita masih fakir jadi pengen cukup, pengen kaya. Kalau kita sakit berarti pengen kalau kita nganggur berarti pengen kalau kita duda berarti pengen punya kalau janda pengen punya laki. Kalau kita ucapin kalimat alhamdulillah ketika kita menerima sebuah kenikmatan dari Allah, maka yang diucapkan tadi kata Allah dan Rasulnya semuanya sudah cukup dengan kalimat alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah-tambah kenikmatan itu. Tapi kalau kita kufur, nah, siksa Allah teramatlah pedih. Untuk itu, yuk kita ingatkan tanbihul ghafilin, mengingatkan yang lupa ya, untuk para jamaah. Jangan sampai kita lalai dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada intinya dalam satu hari satu malam kita upayakan supaya kita bisa zikir kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Silahkan kalau memang mampu dalam satu waktu 100 kali. Kalau 5 waktu berarti 500 kali. Kalaupun toh kita memang tidak mampu karena sibuk, bukan karena tidak mampu, kita malas, karena memang kita adalah orang paling sibuk untuk masalah ma'isyah di dunia, mencari nafkah untuk kehidupan kita. Yuk kita cicil satu hari, satu malam,
dalam satu waktu sholat kita baca kalimatut thayyibah 20 kali. Lengkaplah dalam satu hari satu malam itu 100 kali, maka nanti yaumil akhirah, pada hari kiamat, wajah kita akan bersinar seperti malam bulan purnama, yaitu tepatnya seperti malam bulan purnama pada tanggal 14-nya. Nur ala nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.